Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Fepi Hani, salah satu distributor Nena dan Bayi Banget Hijab wilayah Cirebon. Aktivitas harian saya selain sebagai online shop, saya juga sebagai ibu rumah tangga dengan 4 orang anak, 3 perempuan, 1 laki-laki. Pertama tertarik dengan Bayi Banget dan Nena itu awalnya saya mencari gamis anak yang nyaman dan betah gitu ya, anak bisa betah gitu, jadi berlama-lama untuk memakai gamis. Waktu itu saya baru kenal dengan Bunda Luvita dan langsung order untuk menjadi marketernya pada perkiraan bulan November 2016. Kemudian setelah itu saya naik jadi agen setelah saya dapat uang arisan dari arisan keluarga. Bagaimana saya membagi waktu dengan tim, membagi waktu saya antara keluarga dan tim. Saya bikin schedule ya, maksudnya harian itu schedule harian, misalnya disesuaikan lagi dengan aktivitas saya gitu. Misalnya saya bangun harus lebih pagi gitu biar bisa fokus sama tim saya. Pokoknya kalau untuk online itu saya usahakan pekerjaan rumah itu udah selesai dulu baru saya bisa online. Jadi saya fokus juga sama tim saya. Kalau kita itu ya ibu-ibu selalu bergerak gitu, apapun keadaan kita, apapun situasinya, walaupun tidak nyaman atau tidak kita inginkan atau kita sedang ya teruslah kita bergerak gitu, karena kan Allah sudah menjanjikan setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bagaimana mendidik anak supaya tidak suka bohong? Saya berusaha membiasakan anak saya itu untuk terbuka dan bicara jujur sejak mereka kecil. Jadi saat sekarang itu mereka sudah biasa terbuka kalau ada masalah. Jadi kalau ada apa-apa mereka tuh pulang sekolah langsung nyerocos saja, langsung cerita. Kalaupun misalnya di sekolahnya ada masalah atau ada temennya yang bikin mereka nggak enak. Ketika anak saya disiplin dalam mengerjakan sesuatu, biasanya saya memberikan reward, tapi tidak semuanya saya kasih reward, karena supaya mereka tidak menganggap apa yang mereka lakukan itu harus mendapatkan reward atau hadiah ya. Jadi kayak misalnya bulan puasa ini kan mereka dilatih untuk puasa. Kalau misalnya mereka puasanya full untuk awal-awal, saya kasih reward, kata misalnya saya kasih hadiah apa gitu kan, atau mungkin mereka masuk 10 besar di sekolahnya saya kasih apa, tapi itu untuk satu kali saja. Kalau misalnya saya minta tolong sama anak saya, contohnya ya, yang pertama saya minta tolong untuk jemurin baju. Selama 10 menit tidak direspon, akan saya kerjakan sendiri. Tapi setelah itu saya akan lebih banyak diam dan membiarkan anak saya itu introspeksi diri, kenapa ya kok ibu saya diam aja gitu kan. Jadi sekarang mereka itu akan cepat merespon kalau saya minta tolong, soalnya risikonya gitu. Jadi mereka itu kan kalau tidak langsung kerjakan, saya akan mengerjakannya sendiri. Kalau untuk masalah berantem kakak beradik, selama tidak membahayakan, saya akan biarkan mereka menyelesaikan solusinya sendiri. Jadi kalau misalnya kalau salah satunya saya bela atau saya tegur, pasti mereka ada kecemburuan gitu antara kakak dan adik. Kalau untuk reward ya gitu, saya selalu memberikan merespon dengan kalimat aja biasanya. Kalau reward berupa hadiah
atau reward berupa hadiah atau atas apa yang mereka peroleh, atau misalnya mereka dapat menang atau lomba, saya akan memberikan ucapan selamat, saya kasih reward kalau misalnya emang itu pertama kali dia lakukan. Tetapi kalau misalnya itu udah dilakukan 2 kali atau 3 kali, saya biasanya tidak memberikan hadiah ya, soalnya takut nanti mereka jadi berharapkan hadiah itu gitu kan. Kalau terus anak saya kan udah mulai menjelang remaja ya. Untuk sex education itu anak saya kan 3 perempuan, jadi waktu itu kita kasih waktu ya untuk saya dan anak-anak saya itu ngobrol santai gitu. Jadi contohnya tentang haid ya, jadi saya berikan kenapa perempuan itu haid gitu, harus seperti apa, akan bagaimana gitu kan. Dan anak saya itu 3-tiganya, walaupun ada yang satu masih kecil ya, yang umur 9 tahun, itu saya ceritakan juga mereka bertiga. Jadi mereka tuh tahu gitu fase yang akan mereka ketemu tuh seperti itu gitu kan. Jadi terus bagaimana menghadapi pada saat haid itu seperti apa. Jadi saya lebih cenderung terbuka sama anak-anak, apalagi kan anak perempuan sekarang itu kan lebih sekarang kan lebih cepat gitu ya dari usia sebenarnya. Memberikan hukuman biasanya saya cuma teguran ke anak-anak. Kalau misalnya ada yang tidak disiplin, misalnya ada waktu sholat masih main gitu atau lihat TV, saya tegur 1 kali, 2 kali atau 3 kali. Nah setelah itu baru saya dipertajam lagi gitu sanksinya gitu. Misalnya ya udah kalau gitu ada yang nggak boleh beli ini ya, nggak boleh ini ya gitu kan. Saya kasih peringatan dan kasih itunya ya, hukumannya gitu kalau tidak mengerjakan. Kalau pesan saya untuk bunda-bunda semua ya, kalau untuk bisnis istilahnya usaha ya, kita yaitu tetap semangat gitu ya, tetap semangat, tetap berjuang, tetap bergerak, walaupun tetap belajar, walaupun keadaannya memang tidak nyaman atau tidak kita sukai gitu ya, tetaplah teruslah bergerak untuk mencari solusi gitu. Karena dengan kita bergerak Allah akan memudahkan ya. Kan Allah kan sudah janji gitu ya, tidak akan mengubah keadaan seseorang kecuali orang itu berusaha untuk mengubah keadaannya. Untuk anak-anak ya, untuk keluarga, dimanapun kita akan berpijak, kemanapun kita akan pergi, pasti akan kembali kepada keluarga. Dan kalau misalnya ada ibu-ibu yang sekarang masih punya anak-anak balita gitu ya, dan merasa saya tidak bisa begini, tidak bisa begitu, ya, kalau saya sih manfaatkanlah waktu yang kita miliki sama anak-anak selama kita bisa. Karena anak-anak itu kalau sudah besar tidak akan mau ikut kita lagi gitu. Jadi manfaatkan waktunya aja, dinikmati saja waktunya, seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.